Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian di rumah pasti dalam keadaan yang sehat. Untuk pagi hari ini, Pak Johan akan memberikan video pembelajaran materi praktek khususnya untuk pembelajaran 3. Di pertemuan yang lalu, Pak Johan sudah memberikan ringkasan materi dan tambahan artikel untuk bacaan kalian. Kemudian hari ini Pak Johan akan memberikan contoh gerak untuk mempraktekkan pada pembelajaran 3, khususnya pada materi aktivitas pembelajaran jalan cepat dan lari sprint. Apa saja yang kita praktekkan, nanti kalian bisa melihat dahulu pada buku paket kalian kelas 4. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita sebaiknya berdoa bersama dahulu agar pembelajaran dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Pak Johan lanjutkan. Jadi untuk pembelajaran praktek pada pagi hari ini, kalian bisa membuka dahulu pada buku paket kalian, yaitu untuk melihat poin-poinnya ada pada buku paket halaman 32 sampai halaman 37. Nah, tujuan pembelajaran pada praktek pagi ini yaitu kita semua dapat mengetahui macam-macam aktivitas pembelajaran jalan cepat dan lari sprint. Nah, jadi jalan dan lari merupakan bagian dari gerak dasar atletik. Nah, jalan dan lari juga sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pun juga sama. Kadang pernah merasakan berjalan, kadang juga pernah merasakan berlari. Seperti itu. Jadi sangat penting. Akan tetapi, cara jalan dan lari yang biasa dilakukan kebanyakan orang berbeda dengan cara jalan dan lari yang dipertandingkan oleh atlet. Jadi beda. Tidak asal berjalan, tidak asal berlari. Jadi menggunakan teknik yang benar. Agar apa? Agar hasilnya maksimal. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Nah, berikut adalah penjelasan singkat materi pada pagi hari ini. Kalian bisa buka dahulu pada buku paket kalian halaman 32. Nah, apa saja yang kita praktekkan? Di poin yang pertama atau tahap 1, yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat. Di mana aktivitas pembelajaran jalan cepat, kita nanti belajar startnya bagaimana. Kemudian posisi badan yang benar bagaimana. Kemudian teknik saat memasuki garis finish bagaimana. Nanti kita praktekkan. Kemudian untuk peraturan dan lain-lain, kalian bisa lihat kembali pada materi sebelumnya yang sudah Pak Johan berikan. Silahkan kalian pelajari. Nah, untuk pagi hari ini kita cukup mempraktekkan teknik dasar dari jalan cepat dan pintar lari sprint beserta startnya. Untuk jalan cepat menggunakan start berdiri. Nah, jadi bagaimana start berdiri? Nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian untuk lari sprint menggunakan start jongkok. Jadi posisi tubuh kita tidak berdiri lagi, tetapi jongkok. Kemudian start jongkok pun macamnya ada 3. Ada start jongkok pendek, start jongkok menengah, kemudian start jongkok panjang. Itu pun tekniknya juga berbeda-beda.
Nanti kita praktekkan bersama-sama agar pengetahuan praktek untuk start jongkok kalian semakin bertambah. Bisa dipahami semuanya? Sudah siap praktek? Bagus. Kalau sudah siap praktek, yuk kita siapkan peralatannya. Kemudian kita praktekkan bersama-sama. Baik Pak, saya lanjutkan. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, pembelajaran 3 hanya 2 praktek, yaitu jalan cepat dan lari sprint. Jadi hanya itu saja yang nanti kita praktekkan. Jadi Pak Jan akan memberikan tahapan-tahapan pada setiap teknik gerakan pada jalan cepat dan lari sprint. Oke, sekarang kita masuk pada tahap 1 pada praktek yang pertama, yaitu aktivitas pembelajaran jalan cepat. Nah, untuk hari ini Pak Johan menggunakan alat bantu. Bisa dilihat dahulu, kun. Nah, sekali lagi alat ini namanya kun yang berwarna hijau, dan di tengah ada kotak kecil, itu sebagai Pak Johan untuk garis startnya. Nah, untuk kalian di rumah, kalian tidak diwajibkan untuk membeli alat tersebut. Jadi kalian bisa menggunakan alat yang lain. Misalnya, kun bisa diganti gelas plastik atau aqua bekas, boleh silakan. Kemudian untuk garis startnya, kalian bisa menggunakan tali yang dibentang atau lantai yang ditarik garis menggunakan kapur, atau juga menggunakan penanda seperti itu. Yang terpenting apa? Kalian mengetahui bahwa itu adalah batas untuk garis start, dan saat praktek bisa mengikuti dengan benar. Bisa dipahami semuanya? Pinter. Nah, sekarang kita masuk pada praktek yang pertama, yaitu jalan cepat. Pada jalan cepat, yang perlu diperhatikan adalah posisi badan, kemudian pandangan mata, kemudian tangan. Nah, tangan mengayun tidak seperti ini, salah, tapi seperti ini. Pak John perhatikan. Nah, dari samping. Sekali lagi, tolong diperhatikan. Jadi posisinya tangannya dari samping seperti ini. Nah, gerak ayunan tangan dan langkah kaki harus selaras. Jadi jangan sampai terbalik arahnya. Nanti akhirnya kanan-kanan semua, kiri-kiri semua. Salah. Jadi harus bergantian. Lentur tapi cepat. Dan diikuti dengan posisi tubuh kita tetap tegak, jangan membungkuk. Jangan membungkuk seperti ini, tapi tegak. Nah, kemudian untuk kaki kalian lakukan langkah-langkah pendek. Jadi langkah-langkah pendek. Nah, diikuti dengan ayunan tangan kalian. Bisa dipahami semuanya? Nah, terakhir yaitu adalah startnya. Tadi startnya menggunakan start apa? Betul, menggunakan start berdiri. Pak, bagaimana start berdiri? Pak John berikan contohnya dahulu. Jadi macam-macam start. Ada start berdiri, ada start melayang, ada start jongkok. Ini adalah contoh start berdiri. Ini adalah contoh start melayang. Kemudian jongkok dengan posisi badan jongkok. Pak Jan contohkan dengan full gerakan. Baik Pak Jan lanjutkan. Sekarang Pak Jan mencontohkan untuk start berdiri. Badan tegak, pandangan lurus ke depan. Kemudian tangan kiri di depan, kanan di belakang. Kemudian seperti siap untuk berlari. Itu untuk start berdiri. Yang kedua, start melayang. Start melayang biasa digunakan pada pelari kedua, ketiga, keempat pada
lari estafet. Tetapi untuk lari estafet pada pelari satu tetap menggunakan start jongkok. Bagaimana start melayang? Start melayang, posisi tubuh kita sedikit membongkok dan siap untuk berlari. Nah, kemudian untuk start jongkok, jadi posisi tubuh kita juga jongkok. Nah, pandangan lurus ke depan. Itu tadi adalah sedikit dasar dari macam-macam start. Jadi ada start berdiri. Kebetulan start berdiri kita praktekkan pada jalan cepat. Kemudian start melayang biasa digunakan pada lari estafet, betul. Untuk pelari kedua dan seterusnya. Tetapi untuk pelari pertama tetap menggunakan start jongkok. Nah, kemudian untuk lari sprint atau lari cepat menggunakan start jongkok. Sebelum Pak Jan lanjutkan, tadi start jongkok ada 3 macam. Apa saja? Yang pertama, betul, menggunakan start jongkok pendek. Yang kedua, start jongkok menengah. Kemudian yang ketiga, start jongkok panjang. Nah, nanti kita praktekkan bersama-sama. Sudah siap praktek untuk jalan cepat? Kalau sudah siap, yuk kita praktekkan bersama-sama. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahap praktek jalan cepat. Yuk kita praktekkan bersama. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sekarang Pak Jan sudah berada pada lintasan jalan cepat. Prakteknya nanti menggunakan aba-aba. Aba-abanya sama seperti start jongkok. Bersedia, siap, ya. Nanti yaknya untuk mengganti pistol yang saat aba-aba ya, Pak Jan gunakan fluid. Baru kita melakukan praktek. Yuk kita praktekkan. Pertama, posisi badan tegak lurus. Kemudian kita mundur 1 meter sebelum garis start. Nah, setelah ada aba-aba bersedia, baru kita maju. Majunya menggunakan salah satu kaki dulu yang kita gunakan untuk tumpuan untuk berlari. Pak Jan menggunakan kaki kiri. Sekali lagi, bersedia. Nah, kaki kiri tepat pada garis start. Kemudian aba-aba yang kedua, saat aba-aba siap, posisi kaki agak ditekuk. Nah, karena kita menggunakan start berdiri. Aba-aba siap, posisi kaki agak ditekuk. Kemudian saat aba-aba ya, kemudian ada tembakan atau ada fluid, baru kita melakukan prakteknya. Bisa dipahami semuanya? Pak Jan ulangi dari awal. Pertama, berdiri di belakang garis start. Bersedia. Siap. Ya. Sekali lagi. Jadi untuk jalan cepat, posisi badan tegak, pandangan lurus ke depan, ayunan tangan harus selaras dengan langkah kaki. Kemudian langkah kakinya bukan menggunakan langkah panjang, tapi langkah pendek. Lakukan dengan cepat. Sekali lagi kita praktekkan. Bersedia. Siap.
Itu tadi adalah tahap praktek untuk jalan cepat. Bisa dipahami semuanya? Nah, bisa kalian coba di rumah. Untuk tahap yang pertama ini, silahkan kalian siapkan alatnya sesuai yang ada di rumah. Sekarang kita masuk pada tahap praktek yang kedua, yaitu lari sprint atau disebut juga dengan lari jarak pendek. Sudah siap? Yuk kita siapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, Pak Jan lanjutkan. Sekarang kita masuk pada praktek kedua, pada tahap 2, yaitu lari sprint. Nah, sebelum kita memasuki praktek lari sprint, Pak Johan akan memberikan tips bagaimana cara yang mudah untuk menghafal teknik gerak dari macam-macam start. Tadi ada 3, start jongkok pendek, start jongkok menengah, start jongkok panjang. Caranya bagaimana? Nah, Pak Jan tunjukkan dulu untuk yang mudah. Misalnya ini kaki, pada start jongkok pendek, posisi lutut saat ditekuk sejajar dengan ujung kaki. Jadi lututnya sejajar seperti ini. Oke ya. Kemudian saat start jongkok menengah, posisi lutut berada pada kaki yang paling belakang. Nah, oke. Kemudian untuk start jongkok panjang, posisi kaki jauh dari jangkauan kita. Jadi 1 pendek, menengah, panjang. Bebas lebih panjang lagi boleh, sesuai dengan panjang atau saat posisi start bagaimana kita yang paling nyaman. Kadang setiap atlet itu berbeda. Ada yang suka menggunakan start jongkok pendek, tetapi yang atlet kakinya panjang biasanya menggunakan start jongkok panjang. Karena saat ada apa-apa ya, dia tumpuannya lebih enak untuk melakukan lari. Sekali lagi, start jongkok pendek, lutut sejajar saat ditekuk. Start jongkok menengah, nah rest di belakang seperti ini. Kemudian start jongkok panjang, lebih jauh lagi, boleh jauh lagi. Nah, itu tadi tips untuk menghafal macam-macam start jongkok. Sekarang Pak Jan contohkan satu persatu dari start jongkok pendek, menengah, panjang. Yuk kita praktekkan. Baik, kita praktekkan lagi untuk start jongkok pendek menggunakan aba-aba. Bersedia. Ingat, untuk kedua tangan membentuk huruf L. Sekali lagi. Bersedia. Siap. Yuk. Start jongkok pendek. Sekarang start jongkok menengah. Bersedia. Siap. Ya. Start jongkok menengah. Sekarang start jongkok panjang. Bersedia. Siap. Ya. Baik, itu tadi adalah contoh dari macam-macam start jongkok.
Sekarang kita praktekkan bersama-sama lari sprint atau lari jarak pendek menggunakan aba-aba dan startnya menggunakan start jongkok. Yuk kita praktekkan. Baik Pak Jo, lanjutkan. Sekarang kita praktekkan untuk tahap 2 pada lari sprint. Persiapan. Baik, sekarang kita praktekkan untuk lari sprint. Persiapan. Bersedia. Siap. Ya. Persiapan. Bersedia. Siap. Ya. Itu tadi adalah tahapan untuk mempraktekkan jalan cepat. Sekarang Pak Johan akan memberikan tips bagaimana cara memasuki garis finish pada perlombaan lari. Bagaimana caranya? Nah, ini cukup mudah karena kalian hanya merentangkan tangan seperti ini. Kemudian busungkan dada kalian untuk menyentuh pita pada garis finish. Contoh, kita berlari sudah mendekati garis finish, kalian buka dengan busungkan dada, kemudian masuk finish. Nah, jadi dibungsukan seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Pintar. Kalian tinggal mempraktikkan di rumah. Praktekkan 2 tahap tadi. Tahap pertama ada jalan cepat. Menggunakan start apa? Menggunakan start berdiri. Kemudian aba-abanya bagaimana? Bersedia. Kemudian siap. Kemudian ya. Nah, hanya cara untuk jalan cepat, posisi badan tegak, kemudian tangan ditekuk dan diayunkan. Kemudian saat melakukan jalan cepat, langkah kaki bukan langkah panjang tapi langkah pendek tapi cepat. Nah, jadi tegak. Untuk lari sprint ada beberapa tahapan, yaitu untuk tangan membentuk seperti huruf L. Ini tepat pada garis start, tidak boleh lebih. Saat aba-aba bersedia, tangan membentuk huruf L seperti ini, diikuti dengan badan jongkok, kaki ditekuk. Bersedia, langsung siap. Nah, kemudian pandangan mata tetap lurus ke lintasan atau ke depan. Lalu saat memasuki garis finish, caranya sudah Pak Johan berikan tipsnya tadi. Rentangkan, kemudian busungkan dada, kemudian sentuhkan pada pita. Nah, bisa dipahami semuanya? Bagus. Kalau sudah bisa dipahami, silahkan praktekkan di rumah. Baik, sekian video pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila Pak Johan ada salah kata atau saat proses pembuatan video ada yang kurang berkenan, Pak Johan mohon maaf. Untuk kalian, tetap di rumah dan sehat selalu. Dadah.